Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah yang mana kisahnya selalu asik untuk didengar. Dan kali ini adalah kisah Meranti. Wow, gadis indigo asal Kalimantan yang pasti seru banget kisahnya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Kisah Meranti berlibur ke Banjarmasin. Assalamualaikum, ucap Awang seraya meletakkan tasnya di lantai teras. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak mama sudah pulang. Sambut ibunya senang. Sang ibu langsung melepaskan pekerjaannya yang sedang menyusun barang dagangan, lalu menghampiri Awang dengan senyum mereka di bibir. Awang bersalaman pada sang ibu dan tidak lupa ia mencium pipi ibunya. Ya, Awang kini sudah jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Mana Ranti mah? Tanya Awang seraya meraih minuman botol yang memang masih terhampar di pelataran karena belum sempat disusun oleh ibunya ke atas rak yang ada di warung. Oh, tadi sepulang dari pasar, dia itu dipanggil Bu Suinas karena si Rizal sakit setelah main perosotan lumpur waktu nyari Yuyu. Kepunan katanya. Sang ibu menjawab pertanyaan Awang dengan lembut. Busu adalah panggilan untuk seseorang yang lahir di urutan terakhir atau bungsu. Wah, full job si Ranti ya mah, ujar Awang diiringi suara tawanya yang khas. Iya, dia berhenti sekolah kan memang untuk mengembangkan kemampuannya itu, Wang. Mah, ada makanan nggak? Laper nih, tadi soal aku nggak sempat mampir di warung, ujar Awang seraya mengelus-gelus perutnya. Mama juga belum sempat masak, Wang. Ini baru pulang dari pasar. Mama masakin mie instan aja ya. Tapi nasinya ada, mah. Mie kalau tanpa nasi rasanya kurang lengkap, mah, ujar Awang dengan bibir tersenyum. Ada sedikit sisa kemarin, semoga saja tidak basi ya. Alis mata Awang berkerut kala mendengar perkataan ibunya. Masa anak mama yang ganteng ini mau dikasih makan nasi sisa kemarin, mah? Ya kalau begitu kamu aja yang masak nasi di dapur. Mama tadi ada beli ayam, sayur, tahu tempe, kan kamu tinggal goreng aja. Mama masih sibuk ini, Wang. Kalau nggak disusun sekarang, nanti habis diberakin ayam punya abahmu. Awang menghela nafas panjang. Ya udah deh, Awang minta masakin mie aja. Tapi mie-nya 2 bungkus ya, mah. Tambah sama telurnya 2. Ujar Awang lalu merebahkan diri di dekat jejeran kotak berisi barang dagangan ibunya. Tanpa mengatakan apa-apa, sang ibu lantas berjalan masuk ke dalam rumah sambil membawa 2 bungkus mie instan untuk dimasak. Bagaimana kakinya Ijal, Ti? Tanya Bu Suinas pada Meranti. Untung mereka cuma menjentik kakinya Ijal, tidak sampai diapa-apakan. Ranti rasa sih 2-3 hari bengkaknya dan memarnya juga akan hilang, ucap Ranti seraya memasukkan pisau kecilnya ke dalam tas. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Ti, kata Bu Suinas seraya menyerahkan pin duduk berupa beras, kelapa tua dililit benang hitam dan sebatang jarum yang ditusukkan pada kelapa tersebut, dan juga ada sebuah amplop putih yang dikubur separuh bagiannya ke dalam beras. Pin duduk merupakan syarat umum yang harus disediakan bila kita meminta bantuan pada seseorang. Isi pin duduk bisa bermacam-macam tergantung pada parahnya penyakit yang diderita. Ranti mengangguk. Ia menerima baskom tersebut, lalu setelah berpamitan pada Bu Suinas, Ranti pun pulang. Senyumnya mengembang, langkahnya tergesa menuju rumah. Ya, Ranti sudah diberitahu oleh Lampe kalau kakaknya telah pulang. Bah, ujar Ranti mengagetkan Awang yang sedang makan mie instan. Alhasil karena kaget, mie yang baru masuk ke dalam mulut Awang itu pun langsung menyembur keluar.
Ranti, ujar Awang setengah berteriak. Marah nih ya, ejek Ranti seraya mengambil sendok di tangan Awang. Lalu kemudian ia melahap mie instan milik kakaknya. Bikin sendiri dong, ini kan punya aku Ti. Pelit. Ma, mie-nya dihabisin Ranti nih, lapor Awang pada ibunya yang sedang sibuk menyusun barang-barang di rak. Kalian berdua ini baru juga ketemu malah langsung ribut. Ranti menatap Awang, lalu ia mencibir pada kakaknya tersebut. Sudah Ti, Wang, kayak anak kecil aja sih kalian berdua ini. Ma, panggil Awang. Ya, kita kan sudah lama gak pernah liburan, Ma. Gimana kalau cuti Awang ini kita gunakan untuk liburan saja, usul Awang. Ranti setuju. Tapi tanya abahmu dulu lah, Wang. Mama ikut apa kata abahmu saja, jawab sang ibu yang masih sibuk dengan barang-barang dagangannya. Awang yakin abah pasti setuju. Ranti juga. Saat anggota keluarga sedang berkumpul untuk makan bersama, Awang pun langsung menyampaikan usulannya untuk liburan. Ya, abah setuju saja. Tapi mau kemana? Awang terdiam sejenak, lalu ia melirik pada Ranti yang duduk di sebelahnya. Ke Banjarmasin aja, bah. Kan sudah lama juga kita tidak ke sana, usul Ranti. Kalau kamu, Wang, mau kemana? Tanya Abah Rustam. Sama kayak Ranti, Awang mau ketemu sama teman-teman Awang di sana. Baiklah, kalau begitu besok kita akan berangkat, ujar Rustam dengan bibir tersenyum. Yes, Ranti bersorak. Ranti, bagaimana keadaan si Rizal? Tanya ibunya. Untungnya nggak terlalu parah, mah. Besok atau lusa juga akan sembuh. Syukurlah kalau begitu. Bah, bagaimana rencana Amang tentang perjodohan itu, bah? Tanya Ranti pada ayahnya. Ya begitulah. Walau awalnya As sempat menolak, tapi setelah melihat perempuan itu, dia langsung setuju. Dan bulan depan nanti acara pernikahannya, ujar Rustam seraya mengambil sepotong ayam goreng lalu menggigitnya. Nah, berarti Kak As sudah mau menikah. Kapan dong giliran Kak Awang sama Kak Maria? Ujar Ranti seraya mengedip-ngedipkan matanya. Mendengar pertanyaan adiknya itu, Awang langsung salah tingkah, namun ia berusaha untuk menutupinya. Nih makan, biar mulutmu gak ngeluarin kata-kata yang menyinggung privasi orang, ujar Awang menyuapi paksa adiknya. Ranti tersedak. Awang, kenapa begitu sama adikmu? Lerai Rustam. Oh nih, orang nanyanya juga baik-baik, ujar Ranti kesal. Memangnya kamu sama Maria pacaran? Tanya ibunya yang langsung membuat wajah Awang memerah. Pacaran mereka mah, bah. Aku pernah dengar kok kalau Kak Maria katanya mau masuk Islam. Pasti Kak Awang yang hasut kan? Halo, jahatnya merebut seseorang dari tuanya. Gak baik loh, ujar Ranti seraya pindah tempat duduk ke dekat abahnya. Bohong itu mah, bah. Orang Marianya sendiri yang mau masuk Islam. Awak tidak pernah menghasut Maria. Nah kan bener kan, mereka pacaran kan, ujar Ranti seraya tersenyum penuh arti. Menyadari dirinya sudah terjebak dan tak bisa lagi menghindari pertanyaan itu, akhirnya Awang pun jujur bahwa ia memang menjalin hubungan dengan Maria. Abah setuju saja, cuma ya jangan sampai kamu memaksa dia untuk masuk Islam. Biarkan dia yang memilih pilihannya. Karena kalau dia sudah mantap dengan pilihannya itu, dia pasti akan bersungguh-sungguh seperti mama kalian ini, ujar Rustam tersenyum seraya melirik ke arah istrinya. Awang juga gak pernah maksa kok, bah. Maria memang sudah dari lama ingin masuk Islam. Rustam mengangguk. Kapanpun kamu mau, Abah siap untuk mendatangi orang tuanya, ujar Rustam menatap Awang. Nanti dulu, bah. Kalau masalah itu, Awang juga tidak mau merepotkan Abah dengan biaya pernikahan. Awang akan usaha dulu untuk mencari uangnya. Wah, ternyata sudah dewasa sekali pemikiran aku ini. Abah bangga sama kamu, nak. Sama kalian berdua, ucap Rustam seraya menatap kedua anaknya bergantian. Selesai makan, Ranti dan Awang langsung packing barang-barang yang akan mereka bawa untuk liburan besok. Keduanya tampak sangat antusias. Ranti, panggil kami kapanpun kau butuh bantuan, ujar Lampe yang memang selalu tiba-tiba muncul tanpa aba-aba. Terkadang kemunculannya itu membuat Ranti kaget hingga berujung kesal. Iya, tapi Lampe, aku sangat berharap selama liburan ini aku tidak mau berurusan dengan hal-hal gaib dulu, sebab aku ingin menikmati liburan ini, kata Ranti tanpa menoleh pada Lampe. Kau sudah memilih jalanmu, Ranti. Itu artinya kau harus selalu siap untuk berurusan dengan bangsa kami, ujar Lampe. Ranti menghela nafas panjang lalu berbalik untuk menatap Lampe yang merupakan sahabatnya dari alam sebelah.
Iya, aku tahu. Aku juga paham. Terima kasih ya, sudah selalu menemani aku, Lampe. Sama-sama, Ranti. Ranti tersenyum, lalu kembali merapikan barang yang akan ia bawa besok. Ranti, ya, apa kau akan membawa dia? Tanya Lampe, menunjuk ke arah perempuan bergaun merah yang berdiri di pojok ruangan. Iya, tempat tinggal kan di pisau kecil itu, jadi aku cukup mudah untuk membawanya. Ah, sekarang kau lebih menyayanginya, tanya Lampe lirih. Ranti membalikkan badan, lalu menatap Lampe sambil tersenyum. Aku sayang kalian semua. Kalian semua itu adalah teman sekaligus keluargaku, ujar Ranti membuat Lampe tersenyum, senyumnya tampak sangat mengerikan. Aku pun sayang kamu, Ranti. Terima kasih. Dari arah luar, terdengar suara Amang Tagu berbicara dengan suara menggelegar, lalu diiringi suara tawa ayahnya Ranti yang tak kalah nyaring. Ranti yang penasaran itu pun lantas keluar dari kamarnya. Rupanya Amang Tagu, istrinya dan juga putra mereka As datang berkunjung. Ya, hal itu sering mereka lakukan. Kadang juga ayah ibunya Ranti lah yang berkunjung ke rumah Amang Tagu untuk mengobrol atau bergosip tentang anak-anak mereka. Aku dan keluargaku pun sebenarnya ingin liburan, Rus. Ya, mumpung si As belum menikah, ujar Amang Tagu. Kalau begitu, kita liburan sama-sama saja, Bang. Awang mengusulkan, wajahnya terlihat sangat antusias kala menyampaikan usulan tersebut. Ya, sebenarnya kami kemarin ingin mengusulkan hal yang sama seperti yang baru saja kamu usulkan itu, Wang, kata Amang Tagu dengan bibir tersenyum. Bagaimana, Rus? Tanya Amang Tagu pada Rustam yang duduk tak jauh darinya. Wah, tentu saja boleh. Ayo, kita liburan bersama-sama, jawab Rustam cepat. Awang langsung bertepuk tangan. Ia juga mengajak As untuk melakukan tos. Lengkaplah sudah rencana liburan itu. Ranti tak sabar membayangkan keseruan perjalanan besok. Senyum di bibirnya merekah dengan indah. Keesokan harinya, keluarga Ranti dan keluarga Amang Tagu sudah berkumpul di rumah Rustam. Mereka memulai perjalanan menuju kecamatan. Lalu setelah di kecamatan, mereka akan merental mobil untuk langsung menuju ke Banjarmasin. Kebetulan rumah yang dulu Awang tinggali masih ada, jadi mereka berencana akan tinggal di rumah itu selama liburan. Dan yang mengemudi mobil rentalan tersebut adalah Awang. Ya, Awang sudah memiliki SIM setelah berhasil lulus dari kursus mengemudi. Dengan waktu yang bisa dibilang singkat, ia memang langsung mendapatkan SIM, dan tidak lama setelah punya SIM, ia mendapatkan pekerjaan di tambang sebagai driver. Jangan ditanya kenapa Awang bisa mendapatkan pekerjaan itu, karena jawabannya sudah menjadi rahasia umum. Nanti kalau ada yang butuh istirahat, bilang saja ya, biar Awang tepikan mobilnya, ujar Awang sebelum memulai perjalanan. Awang duduk di bangku sopir, ibunya As duduk di sampingnya. Amang Tagu, Nia dan Rustam duduk di kursi bagian tengah, sementara As dan Ranti duduk di kursi bagian belakang. Barang-barang yang mereka bawa pun juga sudah banyak dikurangi, terutama barang bawaan Ranti yang sebelumnya ada 2 buah tas penuh. Setelah diiming-imingi Awang akan dibelikan baju, akhirnya Ranti bersedia untuk meninggalkan sebagian barangnya. Kalau barang bawaan milik Awang hanya 2 lembar baju dan 2 lembar celana, begitu juga barang bawaan keluarga yang lain. Siapa sopir? Ujar As dan Ranti bersamaan, lalu mereka tertawa bersama-sama. Perjalanan mereka bisa dibilang cukup santai dan juga nyaman. Awang mengemudikan mobil dengan sangat baik, sehingga tidak sampai membuat Ranti mabuk perjalanan. Mungkin karena saat itu Awang membawa 4 orang tua, jadi dia tidak berani memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Saat sedang asyik bernyanyi bersama As, tiba-tiba saja Ranti langsung memegangi tasnya. Raut wajahnya pun seketika berubah. Kenapa, Ti? Mau muntah ya? Tanya As seraya dengan cepat mengeluarkan kresek dari dalam kantong celana jeansnya. Pertanyaan As pada Ranti itu tentu saja mengundang perhatian anggota keluarga yang lain. Mereka refleks menoleh ke arah Ranti, kecuali Awang yang masih fokus menyetir. Saat As sudah membukakan kantong kresek dan mendekatkannya ke mulut Ranti, Ranti langsung menolak. Kak, panggil Ranti pada Awang. Iya Ranti, kenapa? Tanya Awang. Bisa pelankan mobilnya? Tanya Ranti. Kenapa Siti? Memangnya dimanggil kamu ya? Awang balik bertanya.
Tanpa menjawab pertanyaan kakaknya itu, Ranti lantas membuka tasnya, lalu mengambil kotak kayu dan kemudian membukanya. Terlihat pisau kecil di dalam kotak kayu itu bergerak dengan sendirinya. As yang melihat hal itu langsung menjauhkan tubuhnya dari Ranti. "Ada yang butuh bantuan di depan sana," ujar Ranti. Kalau begitu pelankan mobilnya, Wang," ujar Amang Tagu tanpa mengalihkan pandangan dari pisau kecil milik Ranti yang masih bergerak-gerak tersebut. Dan benar saja, setelah 500 meter terlihat di depan ada sebuah mobil Kijang Innova lain yang singgah di pinggir jalan. Tanpa ragu, Ranti langsung turun dari mobil, kemudian mengikuti sosok perempuan bergaun merah yang berjalan ke arah orang yang sedang berjongkok di dekat mobil Innova itu. Orang itu menatap Ranti dengan tatapan kebingungan. Terlebih lagi ketika ia melihat dua orang lelaki, yakni Amang Tagu dan Rustam yang juga berjalan menghampiri. "Ada apa, Dek?" tanya orang itu. "Izinkan saya untuk membantu mencarinya, Pak," ujar Ranti tanpa basa-basi. Mendengar perkataan Ranti tersebut, orang itu langsung mengerutkan alisnya. Kamu sih, dia perempuan kan? Usianya 20 tahunan. Tadi melompat dari mobil lalu lari ke hutan," potong Ranti cepat. Lagi-lagi Ranti membuat orang itu kaget dan semakin kebingungan. Iya benar, seperti yang kamu lihat," jawab orang itu cepat. Dia mengira jika Ranti menyaksikan semua itu dari dalam mobil. "Saya tidak melihatnya, tapi teman saya yang melihat," kata Ranti seraya menatap sosok bergaun merah. Sebenarnya anak saya ini punya kelebihan. Dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk dari alam gaib," ujar Rustam mencoba menjelaskan. Orang itu mengangguk, ia paham dengan apa yang Rustam coba jelaskan. "Kalau begitu tolong kami, Dek. Anggota keluargaku yang lain masih mencoba mencarinya ke hutan itu, tapi sampai sekarang mereka belum kembali," ujar orang tersebut. Ranti mengangguk. Akhirnya, dengan ditemani oleh ayahnya, Amang Tagu dan juga As, Ranti pun masuk ke dalam hutan mengikuti si sosok bergaun merah. "Harus hati-hati ini, Rus. Salah-salah, bisa-bisa kita yang kesasar," ujar Amang Tagu yang berjalan paling belakang. "Kamu percaya saja pada anakku," kata Rustam yang berjalan di belakang Ranti. Setelah beberapa saat berjalan kaki, Ranti berhenti untuk melihat ke arah yang ditunjuk oleh sosok bergaun merah tersebut. Ketika Ranti mendongakkan kepala, Amang Tagu, Rustam, dan As juga refleks mengikuti. Raut wajah mereka bertiga terlihat sangat kaget setelah melihat seorang perempuan duduk di atas pohon sambil memakan seekor tikus yang entah ia dapat dari mana. "Dia kerasukan," ujar Ranti seraya mendekat ke arah pohon. Perempuan itu menatap lekat ke arah Ranti. "Hei, turun," perintah Ranti. Perempuan itu menggeleng pelan. "Turun sendiri atau aku paksa?" ujar Ranti mengancam. "Aku tidak mengganggumu, aku hanya melakukan pekerjaanku," jawab perempuan itu. Ranti memberikan isyarat pada sosok bergaun merah untuk mengeluarkan sosok yang merasuki perempuan tersebut. "Jangan mendekat," teriak perempuan itu nyaring. Namun sosok bergaun merah tak menghiraukan teriakan itu. Ia semakin mendekat dan langsung menarik paksa makhluk yang merasuki si perempuan itu. Perempuan itu lantas turun untuk menghindari sosok bergaun merah di bawah pohon. Sudah ada Amang Tagu, ayahnya Ranti, dan juga As yang menunggu. Mereka bersiap menangkap tubuh perempuan itu agar tidak kabur setelah sampai di bawah. Saat dipegang, perempuan itu terus memberontak, apalagi ketika Ranti dan sosok bergaun merah sudah berada dekat dengannya. "Kamu ini peliharaan kan?" ujar Ranti bertanya. Perempuan itu memalingkan wajah, ia tak mau menjawab pertanyaan Ranti. Melihat perempuan itu mengabaikan Ranti, sosok bergaun merah mulai marah. Ia mengeluarkan kukunya yang panjang dan hitam, lalu mengarahkannya pada wajah perempuan tersebut. Perempuan itu kembali merontak. Wajahnya kini terlihat sangat ketakutan. "Jawab nggak? Atau aku suruh temanku untuk menyakitimu," ancam Ranti. Ya, kau benar. Aku dikirim ke sini untuk membunuh perempuan ini secara perlahan," ujar si perempuan akhirnya. "Kenapa?" "Karena dia sudah merusak rumah tangga wanita itu, dan tidak hanya itu, dia juga memacari anak dari laki-laki yang ia tidur itu," teriak perempuan tersebut. Ranti menghela nafas panjang. "Berapa lama batas waktumu?"
Tanya Ranti lagi. 40 hari. Dan sekarang sudah hari ke-25 dan orang-orang itu berusaha untuk membawanya ke suatu tempat. Aku yakin mereka memiliki rencana untuk melepaskanku dari perempuan ini. Ranti terdiam sejenak. Ia bingung harus melakukan apa. Ia menatap ayahnya, lalu Amang, Tagu, dan As secara bergantian seolah meminta jawaban atas kebingungannya itu. Terlepas dari kesalahannya, kurasa kamu harus tetap menolongnya, Ti, ujar As yang langsung membuat perempuan itu menatapnya dengan tajam tak terima. Ya, kakakku benar. Apapun kesalahan perempuan ini, aku tidak bisa membiarkan dia mati karenamu, ujar Ranti. Lalu ia memberikan isyarat pada sosok bergaun merah untuk mengeluarkan secara paksa makhluk kiriman yang merasuki perempuan tersebut. Suara rang kesakitan terdengar dari perempuan itu, lalu tak lama kemudian tubuhnya melemah. Antar saja dia ke mobil, Bah. Ranti mau mencari keluarganya dulu, ujar Ranti. Aku, As, tolong kalian bawa dia. Aku akan menemani putriku, ujar Rustam lalu berjalan ke arah Ranti. Kak As dan Amang masih ingat jalannya kan? Tanya Ranti memastikan kalau sepupunya dan pamannya itu tidak lupa jalan. As pun mengangguk. Hati-hati, Mang, kata As sebelum Ranti dan Rustam pergi. Dengan si sosok bergaun merah yang menjadi penuntun jalan mereka, Ranti pun sangat mudah dalam menemukan keluarga dari si perempuan tadi. Terlihat ada 3 orang sedang duduk di tanah tanpa alas dengan raut wajah yang sulit diartikan. 1 wanita parubaya dan 2 laki-laki rentang usia 30 tahunan ke atas. Kalian keluarga perempuan itu kan? Dia sudah ditemukan dan sudah dibawa ke dalam mobil, kata Ranti bergantian menatap ketiga orang tersebut. Sebelum mereka bertanya lebih lanjut, Rustam langsung menjelaskan semuanya pada orang-orang itu. Raut wajah ketiganya menunjukkan kelegaan. Setelah mendengar apa yang Rustam katakan, mereka mengikuti Ranti dan Rustam untuk keluar dari sana. Dari tadi kami hanya berputar-putar saja di sini. Tapi kenapa kalian mudah sekali untuk mencari jalan keluarnya? Ujar salah seorang laki-laki yang berjalan di belakang Rustam. Rustam tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, kakinya terus melangkah mengikuti Ranti yang berjalan paling depan. Saat tiba di mobil, rupanya perempuan itu sudah sepenuhnya sadar. Dia menangis histeris seraya membalas pelukan wanita parubaya yang merupakan ibunya tersebut. Ranti menatap ayahnya dengan bibir tersenyum. Rustam merangkul bahu Ranti sambil mengusapnya lembut. Apa dia sudah benar-benar sembuh? Tanya laki-laki yang pertama Ranti hampiri tadi. Kami hanya membantu mengeluarkan makhluk yang merasukinya. Tapi kalian jangan lengah, karena ada kemungkinan makhluk itu masih bisa masuk lagi. Jadi saranku kalian bisa melanjutkan rencana untuk membawanya berobat, ujar Ranti sebelum berpamitan. Apa kamu tidak bisa membantu untuk mengobatinya, Nak? Tanya si ibu. Ranti menggeleng. Kami sedang dalam perjalanan, jadi kami tidak bisa membantu banyak. Mendengar jawaban Ranti, keluarga perempuan itu mengangguk. Baiklah, terima kasih banyak sudah membantu kami ya, ucap si ibu pada Ranti. Ranti dan Rustam mengangguk, lalu kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di rumah milik Rustam yang berada di Kalimantan Selatan. Isi rumah itu sudah berdebu, bahkan sarang laba-laba ada di setiap sudut rumah. Kita bersihkan seadanya dulu, toh kita kesini kan untuk liburan, bukan untuk renovasi, ujar Awang seraya menggelar tikar yang sebelumnya ia ambil dari atas lemari. Ya, kau benar, Wang, saut As seraya meletakkan tasnya ke atas tikar yang sudah Awang gelar. Sapunya mana, Kak? Tanya Ranti. Waduh, waktu itu aku kasih ke tetangga, jawab Awang yang membuat Ranti hanya bisa menghela nafas panjang. Kalau begitu setidaknya belikan sapunya, ujar Ranti. Besok pagi aja, Ti. Aku capek loh ini. Terus kita tidurnya di atas debu begini, tanya Ranti. Ya mau bagaimana lagi? Tapi di dalam lemari ada spray. Kita gelar saja ya spraynya di sini, jawab Awang. Ya sudah, biar aku saja yang keluar ya, beli sapu, ujar As. Lalu ia beranjak untuk keluar dari rumah. Emang yakin tahu jalan? Gak nyasar kamu? Kalau sampai nyasar bikin repot nantinya, ujar Awang. Ya kalau kamu memang takut aku nyasar, kita pergi berdua saja, usul As yang membuat Awang langsung terdiam. Ya Wang,
Kan kamu yang hafal jalan-jalan di sini. Jadi wajar saja kalau kami mengandalkanmu, ujar Rustam yang baru saja masuk ke dalam rumah. Akhirnya, mau tak mau, Awang pun pergi untuk membeli sapu. Sepulangnya, ia membeli banyak makanan untuk dimakan bersama di rumah. Setelah disapu dan dipel, rumah itu menjadi bersih lagi dan malam itu mereka tidur ngemper tanpa alas dan hanya berbantalkan tas. Sudah lama ya kita tidak tidur seperti ini, Rus, ujar Amang Tagu membuka obrolan. Iya juga, rasanya jauh lebih nyaman tidur seperti ini, Gu. Pagi-pagi sekali, Awang sudah bangun dan keluar dari rumah. Sayup-sayup, Ranti mendengar kakaknya itu sedang mengobrol bersama beberapa orang. Mungkin Awang sedang melepas rindu pada orang-orang yang ia kenal di sekitaran rumah itu, batin Ranti. Lalu ia kembali memejamkan mata. Ranti, Ranti, panggil Awang berusaha membangunkan Ranti dari tidurnya. Apaan sih, Kak? Tanya Ranti seraya menepis tangan Awang. Itu ada yang mau minta tolong sama kamu. Hah? Minta tolong? Siapa? Tetangga. Kenapa minta tolong sama Ranti sih? Memangnya minta tolong apa sih, Kak? Ya makanya kamu bangun dulu, ujar Awang seraya mengangkat sang adik dengan mata yang masih terpejam. Ranti terpaksa duduk, rupanya anggota keluarganya yang lain sudah bangun dan duduk mengelilinginya hingga membuat Ranti kebingungan. Ini ada apa? Tanya Ranti seraya mengerjap-ngerjapkan matanya yang masih terasa mengantuk. Acil ini mau minta tolong sama kamu, Ti, ujar Awang seraya menunjuk ke arah seorang wanita parubaya yang duduk di dekat pintu. Ranti baru sadar, ternyata yang ada di sana bukan hanya anggota keluarganya, tapi juga ada beberapa orang yang tidak Ranti kenal. Minta tolong apa? Tanya Ranti pelan. Jadi begini, Ti, anak Acil ini kan sebelumnya kerja di kota BPP. Terus bos tempatnya kerjanya itu suka sama dia. Tapi anak Acil ini menolak karena selain perempuan itu adalah bosnya, perempuan itu juga sudah memiliki suami dan juga anak. Nah, setelah ditolak, bosnya itu kayak nggak terima gitu, dan dia mulai memperlakukan anak Acil ini dengan semena-mena hingga akhirnya dia sudah nggak bisa bertahan lagi. Dia berhenti kerja di sana dan pulang kembali ke sini. Nah, masalahnya setelah berhenti dari pekerjaan itu, anak Acil ini mulai mengalami rentetan kesialan. Mulai dari pekerjaan yang selalu bermasalah, percintaan yang selalu kandas, dan akhirnya anak Acil ini jatuh sakit. Sakitnya itu gak biasa, Ti. Dia seperti orangnya ketakutan, ujar Awang. Ranti boleh melihat orangnya? Tanya Ranti seraya menoleh ke arah si ibu parubaya. Iya boleh, mau ke rumah Acil sekarang? Iya, tapi saya mau cuci muka dulu ya, Cil. Iya, silakan. Ranti berjalan ke arah dapur, namun rupanya tidak ada air di sana. Akhirnya Ranti mencuci muka dan gosok gigi menggunakan sisa air mineral miliknya yang masih ada di tas. Ranti mengambil kotak kayu berisikan pisau kecil, lalu berjalan mengikuti si ibu parubaya. Keluarga yang lain tidak ikut karena letak rumah si ibu tersebut sangat-sangat dekat. Rumahnya hanya berjarak satu rumah dari rumah keluarga Ranti. Ranti berdiri mematung, menatap satu sosok makhluk berambut gimbal dengan pakaian berwarna hitam yang berdiri di depan pintu. Ranti membuka kotak kayunya, lalu sosok bergaun merah itu muncul. Ranti melangkah pelan ke arah pintu. Ia mencoba mengabaikan sosok itu. Aroma yang sangat tidak enak tercium dari makhluk menyeramkan tersebut. Baunya membuat Ranti mual. Namun, begitu ia masuk ke dalam rumah, lagi-lagi Ranti dibuat terpaku dengan keberadaan beberapa makhluk menyeramkan lainnya yang berada di setiap sudut rumah tersebut. Mereka ada di setiap sudut rumah. Pantas saja anak Acil terus-menerus ketakutan, kata Ranti seraya mendekat ke salah satu sosok yang menurutnya adalah pemimpin dari makhluk-makhluk yang sudah dikirim ke rumah itu. Kenapa menghindar? Tanya Ranti pada sosok itu. Jangan ikut campur. Loh, Acil ini minta tolong sama aku dan aku harus menolongnya. Kalau begitu, kau pun mati. Oh ya? Memangnya kau bisa membunuhku? Tanya Ranti mengejek. Membunuh anak sepertimu tentu sangat mudah bagiku. Oh, kalau begitu kenapa tidak kau buktikan sekarang? Ujar Ranti menantang. Ranti tersenyum menatap sosok itu. Kalau aku berhasil mengalahkanmu, kau harus mengantarkanku
menemui majikanmu. Sosok itu menyeringai, wajahnya semakin mengerikan. Ranti lalu duduk. Ia berniat ingin mengeluarkan jiwanya dari tubuh untuk menghadapi sosok itu, namun tidak disangka sosok itu ternyata malah merasuki Ibu Parubaya yang berada di belakang Ranti. Si ibu yang sudah dirasuki tersebut pun langsung menyerang Ranti. Lengan si ibu menahan leher Ranti dengan keras sehingga membuat Ranti kesulitan bernafas. Ia mencoba untuk melepaskan diri, namun dia tidak berhasil. Sepertinya sosok itu benar-benar akan membunuhnya. Untung saja di saat-saat seperti itu sosok bergaun merah langsung membantu. Dengan penuh amarah ia menarik sosok yang merasuki si ibu, namun sosok itu sangat kuat sehingga perempuan bergaun merah tersebut juga tampak kesulitan. Ranti masih berusaha untuk mengambil nafas. Lalu ia memanggil Lampe dengan suara yang tertahan. Tidak butuh waktu lama, Lampe pun datang. Ia sangat marah melihat Ranti yang sudah hampir mati dibuat oleh sosok tersebut. Suara Lampe menggelegar memekakan telinga. Ia mendorong tubuh si ibu hingga sosok itu terbental keluar. Ranti terbatuk. Tubuhnya terasa sudah sangat lemas. Berani sekali kau menyakiti sahabatku, ujar Lampe penuh amarah. Lampe, panggil Ranti lirih. Ranti sudah mempercayaimu sampai membawamu kemari, tapi kau malah membiarkan Ranti dalam bahaya, ujar Lampe seraya menatap tajam sosok bergaun merah yang berdiri di dekat Ranti. Lampe, ini bukan salahnya. Sosok itu sangat licik. Aku pun tidak menyangka akan diserang dari belakang seperti tadi, ujar Ranti membela sosok bergaun merah. Lampe mendengus kesal. Ia langsung menghantam sosok menyeramkan yang merasuki si ibu tadi dengan sekuat tenaga. Setuju atau tidak, aku akan tetap berada di sampingmu, ujar Lampe menatap Ranti. Semakin kesini, Lampe memang semakin menunjukkan sifat aslinya yang sangat protektif terhadap Ranti. Bahkan tidak hanya kepada Ranti saja, tetapi kepada ayah, ibu, dan Awang pun juga sama. Ranti duduk sambil memegangi lehernya. Si ibu belum juga sadarkan diri, sementara tubuh Ranti masih terasa lemah. Lampe, bisa kau beri tanda pada keluargaku untuk datang? Tanya Ranti. Kau tidak apa-apa kalau ku tinggalkan? Ranti mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar. Saat itu, As dan Awang sedang membersihkan rumah supaya tidur nanti malam akan semakin nyenyak. Sementara Rustam, Nia, Amang, Tagu, dan istrinya pergi membeli makanan sekaligus berjalan-jalan di pagi hari. Wang, panggil As tiba-tiba. Apa? Tanya Awang yang masih membersihkan sudut rumah dari sarang laba-laba. Aku melihat kera di situ, Wang. Tubuhnya besar. Tunjuk As ke arah pintu kamar yang terbuka. Apa kupingnya besar? Tanya Awang seraya menatap As. Aku cuma melihatnya sekelebat, Wang. Pasti Ranti. Gumam Awang, lalu tanpa mengatakan apa-apa, ia langsung berlari keluar rumah dan meninggalkan As. Tak mau sendirian di dalam rumah. Setelah melihat penampakan kera tadi, As pun berlari mengikuti Awang. Ranti, panggil Awang. Astaga, kamu kenapa? Tanya Awang khawatir saat melihat Ranti memegangi lehernya. Aku nggak apa-apa, Kak. Kakak tolongin Acil itu aja. Tadi dia dirasuki salah satu makhluk yang dikirim ke rumah ini, kata Ranti sambil berusaha untuk terlihat baik-baik saja. As berdiri mematung di depan pintu. Entah kenapa ia merasakan sakit di bagian dalam tubuhnya. Kawang, cepat suruh Kak As pulang, ujar Ranti saat menyadari sosok-sosok yang ada di rumah itu mulai tertarik pada As. As, cepat pulang ke rumah, ujar Awang setengah berteriak. Mendengar perintah dari Awang, As pun lantas berlari kembali ke rumah. Cil, bangun Cil. Awang masih berusaha menyadarkan si ibu. Tidak berapa lama kemudian si ibu akhirnya tersadar. Ada apa ini, Nak? Kenapa badan Acil rasanya sakit semua? Tanya si ibu dengan suara bergetar. Tadi Acil kerasukan, jawab Awang seraya membantu si ibu tersebut untuk bangun. Cil, di rumah ini banyak sekali makhluk kiriman. Wujudnya bermacam-macam, dan mereka ini ditugaskan untuk menyakiti anak Acil. Anak Acil itu tidak gila, tapi dia terus-menerus ketakutan karena diperlihatkan wujud makhluk menyeramkan itu. Dan saya butuh waktu untuk mengusir semuanya, ujar Ranti. Si ibu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Pantas saja semua orang yang datang bertamu selalu saja tidak betah duduk berlama-lama di sini, kata si ibu. Ya Cil,
Itu karena terjadi gesekan energi antara manusia dan makhluk halus, ucap Ranti. Tapi anak Acil masih bisa sembuh karena Rati mengangguk tapi ragu. Tolong nak, Acil hanya punya dia. Satu-satunya keluarga yang Acil punya cuma dia. Abahnya sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Kakaknya juga sudah meninggal 5 tahun yang lalu, ucap si ibu menahan tangis. Awang menatap adiknya yang terlihat ragu-ragu. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu ya, Cil. Nanti malam saya akan kembali lagi ke sini, ujar Ranti. Si ibu hanya bisa mengangguk pelan, namun sangat jelas di matanya ia menaruh harapan besar kepada Ranti. Kok aku takut, ucap Ranti saat tiba di rumah. Takut kenapa sih? Tanya Awang seraya mengompres leher Ranti dengan air dingin. Ranti takut nggak bisa ngebantu. Loh, kenapa begitu? Karena Amang Nanjan tidak ada di sini. Awang menghela nafas panjang. Nanti kamu itu kan sudah belajar dari Amang Nanjan. Dan lagi selama ini kamu juga sering membantu orang-orang. Jadi kakak yakin kok kali ini sampai seterusnya kamu pasti bisa. Awang memberi semangat. Iya, memang Ranti sering membantu orang di desa kita, tapi rata-rata itu mereka kepuhunan, Kak. Sementara yang ini terkena santet. Aku percaya sama kamu, Ti. Kamu pasti bisa. Karena sebelumnya kamu pun sudah berhasil membantu kami kan, ujar As menimpali. Ranti mengangguk setelah disemangati oleh kedua kakaknya. Kini kepercayaan diri Ranti pun kembali. Kak Awang dan Kak As benar, aku pasti bisa, ucap Ranti. Lampe, terima kasih ya, ucap Ranti. Sosok kera bertelinga lebar itu mengangguk. Malam ini kita akan pergi bertiga. Apa itu tidak akan membahayakanmu? Tanya Lampe. Kalau teman-teman yang lain disuruh kemari, aku takut kedatangan mereka akan disalahartikan oleh penjaga perbatasan. Aku tidak mau terjadi bentrok antara teman-teman dan mereka yang punya wilayah sini. Kita bisa meminta izin. Aku takut itu hanya akan buang-buang waktu. Ranti, biar aku yang urus izin masuknya. Tolong beri aku kesempatan. Ranti mengangguk, lalu tak berapa lama kemudian Lampe menghilang. Ranti duduk dan harap-harap cemas menunggu senja berakhir. Sesekali ia menatap ke sekelilingnya berharap Lampe datang. Apakah penjaga perbatasan itu kejam ya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Lampe? Tanya Ranti pada sosok bergaun merah. Apa aku harus menyusulnya? Ujar sosok bergaun merah itu seraya menatap Ranti. Ranti menggeleng. Oh, jangan, aku takut dia malah salah paham lagi sama kamu. Sosok bergaun merah itu mengangguk. Saat malam mulai beranjak, dengan ditemani oleh Rustam, Awang dan Amang Taguh, Ranti pun pergi ke rumah si ibu. Ternyata setelah mendengar perkataan Ranti pagi tadi tentang banyaknya makhluk kiriman di rumah itu, si ibu terus menemani anaknya agar tidak ketakutan. Ranti menghidupkan api di dalam wadah kecil, lalu menaburinya dengan kemenyan persis seperti yang sering dilakukan Amang Nanjan sebelum ia melakukan ritual pengobatan. Ranti duduk di depan wadah berisi api tersebut, lalu ia memejamkan matanya. Ranti merasa tubuhnya terasa ringan. Lalu ia membuka mata dan menatap sekelilingnya. Rupanya makhluk kiriman itu sudah bertambah banyak. Meskipun deg-degan, namun Ranti tetap melangkah maju. Ia mencoba mengendalikan emosi agar bisa menggunakan kemampuannya dengan baik. Dan akhirnya Ranti pun mulai merasakan kekuatan hebat memenuhi dirinya. Dengan bantuan dari sosok bergaun merah, Ranti berhasil menangkap salah satu makhluk kiriman dukun tersebut. Makhluk itulah yang kemudian membawa Ranti untuk menemui si dukun. Dukun itu rupanya masih cukup muda dan tidak seperti dukun-dukun yang pernah Ranti temui sebelumnya, yang kebanyakan kasar, dingin dan kejam. Dukun yang satu ini terbilang lumayan ramah untuk disebut sebagai seorang dukun santet. Tolong hentikan santet itu, atau kalau tidak kami terpaksa akan mengembalikannya, ujar Ranti. Si dukun tersenyum. Lalu, apa yang akan aku dapat jika aku bisa menghentikan santet itu? Aku kesini bukan untuk tawar-menawar. Kau hentikan sendiri, atau aku terpaksa mengembalikannya. Pilihannya ada di tanganmu. Ternyata sikapmu tidak semanis wajahmu. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menjadi temanku. Aku tidak mau berteman dengan dukun santet.
Ayolah, jangan begitu. Dukun santet ini juga manusia. Yang mungkin suatu saat aku juga akan berhenti dari semua ini, ujar dukun itu. Ranti terdiam. Ia menatap dukun itu, lalu kemudian mengangguk. Pertarungan yang Ranti bayangkan tidak terjadi sama sekali, malah hal yang tidak terduga seperti permintaan si dukun yang ingin menjadi teman Ranti lah yang terjadi. Entah apa motif dari si dukun yang menjadi temannya. Mungkinkah itu permintaan yang tulus atau ada alasan lain di baliknya? Entahlah. Ranti juga tidak mengetahuinya, tapi setidaknya anak ibu itu bisa sembuh tanpa harus melakukan ritual lanjutan. Setelah kembali, ternyata keadaan anak si ibu sudah membaik. Ia tidak ketakutan lagi dan saat itu ia pun bisa tidur dengan tenang. Bagaimana, Ti? Tanya Awang. Dukun itu setuju untuk menghentikan santetnya dan anak kecil ini akan sembuh, jawab Ranti pelan meski ragu-ragu. Namun Ranti tetap mencoba untuk mempercayai perkataan dukun itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, ucap si ibu penuh haru. Setelah Ranti, Awang, ayahnya dan juga Amang Tagu pulang dari rumah si ibu, mereka pun langsung bersiap untuk makan bersama. Dan saat sedang makan, Ranti mendengar suara ribut-ribut di luar. Rupanya yang datang adalah Lampe bersama teman-teman Ranti yang lainnya. Mereka datang terlambat karena menurut pengakuan Lampe, penjaga perbatasan itu sangat sulit untuk dibujuk. Tapi setelah berhasil melewati perbatasan, rupanya rombongan Lampe terlambat karena masalah yang Ranti hadapi sudah terselesaikan dengan baik. Di keesokan harinya, keluarga Ranti pun mulai berkeliling kota. Mereka juga mampir di tempat-tempat wisata dan berfoto bersama dengan riang gembira. Mereka sekeluarga sangat menikmati liburan di kota Banjarmasin. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, kisah Meranti. Oh, gadis indigo asal Kalimantan. Dan wow, makin ini aja nih Meranti nih ya, makin eksis aja. Sudah bisa bantu orang. Tapi memang untuk terkait santet baru sekali ini Meranti lakukan seorang diri. Biasanya kan Meranti ini selalu didampingi oleh Amang Nanjan ya, yang seperti pembimbingnya dia lah ya. Di sini dia benar-benar melakukan sendiri karena mendapat dorongan dari orang-orang sekitarnya. Udah tolong aja, pasti sanggup. Dan alhamdulillah di sini Meranti sanggup untuk menghilangkan pengaruh santet itu. Dan ini semakin menarik nih. Jadi kalau Meranti itu kan dalam menghilangkan pengaruh santet, dia meraga sukma dan menghampiri dukun yang mengirimkan santet itu. Nah di sini dukun muda, ternyata dukun muda yang mana dukun ini mengajak Meranti untuk bersahabat. Oke, dilepasin santetnya. Tapi Meranti tapi dukun itu minta untuk bersahabat dengan Meranti. Saya jadi curiga nih, saya jadi curiga. Tapi saya belum dapat bocoran apa-apa ya. Saya cuma menebak dan harapan besar saya dukun ini adalah Rowan ataupun Robert. Tapi kayaknya sih kalau dari gelagatnya Rowan ya. Kalau Robert kan lebih serius dan wah keren banget ya. Kalau sampai Meranti bertemu dengan Rowan apalagi bersahabat, makin seru aja. Keren. Ini Om Ras keren banget ya. Dan memang kisahnya juga keren banget. Terima kasih Om Ras. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Yang pasti semangat terus berkarya Om Ras. Makin produktif Om Ras, saya juga makin senang. Dan buat teman-teman, semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.